Pacemaker. Dokter, pasien sudah mengalami pendarahan hebat. Golongan darah A di bank darah baru saja diambil darurat. Apa? Ini. Siapa yang tiba-tiba mengambil semua golongan darah A dari bank darah? Bos Bo, istri sudah pendarahan hebat. Mohon, temui istri untuk terakhir kalinya. Belum mati. Telepon lagi kalau dia sudah mati beneran. Ini. Bosian. Sampai saat ini, kamu tetap tidak mau menengokku lagi? Dokter, detak jantung pasien turun drastis. Dia hampir tidak tertolong. Ini. Shenman, oh Shenman. Kamu satu-satunya putri keluarga Shen. Akhirnya berakhir dengan keadaan menyedihkan seperti ini. Jika ada kesempatan untuk memulai lagi, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nyonya muda, kamu sudah bangun. Ini kamar pengantinku dengan Bosian. Nyonya muda, Tuan malam ini akan membawamu ke lelang. Mau pakai baju yang mana? Lelang? Ini semua kejadian 5 tahun lalu. Kok bisa? Jangan-jangan aku terlahir kembali. Nyonya muda, Tuan memang tidak pernah pulang malam. Kali ini kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Dulu untuk menyenangkan Bosian, aku sering meniru cara berpakaian Sukian-kian. Di kehidupan sebelumnya, Bosian tidak memberitahuku. Mengganti pendamping, langsung membawa Sukian-kian. Ikut lelang, membuatku yang pakai gaun sama dengannya menjadi bahan tertawaan. Tidak. Aku pakai yang ini. Tapi, Tuan seharusnya lebih suka gaun putih kan? Yang ini saja. Mama Liu, buang semua gaun putih ini untukku. Aku tidak suka. Ini. Beberapa tahun lagi, aku akan disiksa Bosian sampai kering kerontang. Sebelum itu, aku akan akhiri semua ini dengan tanganku sendiri. Ini siapa? Kamu tidak kenal dia? Putri keluarga Shen, Shenman. Istri baru Bosian. Aku kasih tahu. Barusan aku lihat si brengsek Bosian ini. Dia masuk sambil menggandeng tangan wanita lain, mungkin sebentar lagi kita lihat. Saat kita masuk, kebetulan kita lihat pertarungan sengit antara selingkuhan dan istri sah. Hahaha, seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong, Bosian si brengsek ini, seleranya memang susah ditebak. Punya cewek kaya dan cantik begini. Dibuang, malah pilih tulang kering. Iya kan? Aku belum pernah hadir di acara seperti ini. Mungkin aku pulang saja. Kamu harus pelan-pelan membiasakan diri. Nanti kalau sudah di luar negeri, kamu akan sering mengalami acara seperti ini. Bosong, kita tidak tunggu nyonya? Bukannya aku suruh kamu beritahu dia, jangan datang? Jangan salahkan Sekretaris Lee. Aku yang bilang ke Sekretaris Lee, agar tidak memberitahu Kak Shen. Aku takut orang-orang bergosip, jadi menurutku, lebih baik Kak Shen yang menemani Anda masuk. Saat ini Shenman muncul. Pasti akan ribut-ribut. Bosong. Baik, tidak salahkan kamu. Begini, kamu jaga di pintu. Kalau dia masuk, langsung suruh dia pulang. Sepertinya sudah terlambat, Bosong. Lihat di sana. Shenman, kenapa dia pakai baju seperti itu? Bosong. Kak Shen, apa kamu tidak tahu kamu tidak suka? Warna yang mencolok.
Nyonya Bo ada di sini. Kalau begitu, siapa wanita di samping Tuan Bo? Kamu adalah Xian, mahasiswa. Dibiayai Xian, kan? Halo, namaku Shenman. Kamu juga bisa panggil aku Nyonya Bo. Halo, Nyonya Bo. Dengar-dengar kamu adalah mahasiswa kurang mampu. Yang dibiayai Xian, rencananya 2 tahun lagi mau ke luar negeri. Kian prestasi belajarnya bagus. 2 tahun ini dia persiapkan untuk luar negeri, tapi dia penakut. Jadi aku ajak dia keluar, biar lihat dunia. Iya, kali ini kamu cuma ajak dia lihat-lihat. Nanti kalau dia selesai studi di luar negeri, kamu akan benar-benar jatuh cinta padanya. Kalau begitu, Xian, rawatlah Nona sebaik-baik. Aku duduk dulu. Shenman yang suka ngamuk itu. Kapan jadi baik hati begini? Kalau tidak salah, di lelang kali ini, ada sebidang tanah kosong yang kemudian karena ada properti mewah di sekitarnya, jadi sangat berharga. Karena sudah memutuskan untuk meninggalkan Bosian, harus mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Bos, nanti benar-benar akan saya yang angkat plakat? Tentu saja, berani sedikit. Sekarang masuk ke sesi lelang resmi hari ini. Pertama yang dilelang adalah Tian Rui Zunfu. Harga pembukaan 1,5 miliar. 1,6 miliar. Saya tawarkan 1,7 miliar. Saya tawarkan 1,9 miliar. 2 miliar. Nona ini menawar 2 miliar. Apakah ada yang lebih tinggi? 2 miliar sekali. 2 miliar 2 kali. Terjual. Baik, sekarang mulai lelang Hai Cheng Sinyue. Harga pembukaan 1 miliar, Hai Cheng Sinyue. Tanah kosong masih 1 miliar, hanya orang bodoh yang akan membelinya. 2 miliar. Wanita ini gila apa? Bos, sebidang tanah ini tidak ada nilainya. Kak Shen, 2 miliar ini sepertinya akan terbuang percuma. Shenman, apa yang sebenarnya kamu lakukan? 2 miliar sekali, aduh. Apa Shenman sudah gila? Tanah jelek ini sampai 2 miliar? 3 miliar. Xiao Duo, kamu gila. Saya ingat Xiao Duo ini. Bisnis perhiasan, kapan dia main? Pengembangan properti, 4 miliar. Shenman diam. $5 miliar. $10 miliar. Gila, wanita ini pasti sudah gila. Tanah ini bahkan tidak bernilai 1 miliar. Dia malah mau membelinya dengan 10 miliar. 10 miliar sekali, 10 miliar 3 kali, terjual. Akhirnya dapat juga, tapi malah membuat saya keluar tambahan 8 miliar tanpa alasan. Semua gara-gara Xiao Duo ini. Aduh. Shenman memperhatikan kamu, dia sekarang. Mungkin sudah punya niat untuk membunuhmu. Bos, Kak Shen melakukan hal seperti ini akan membuatmu rugi besar. Siapa yang menawar tanah? Dialah yang bayar, tidak ada yang bayar untuknya. Baik, lelang hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi semua, terima kasih. Shenman, jika kamu tidak paham soal properti, jangan ikut mengacau di sini. Ya benar, Kak Shen, apa yang kamu lakukan ini bisa bikin bos-bos kehilangan 100 miliar loh. Nona Su, kamu salah paham kan? Tanah ini aku lelang untuk diriku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Bosian. Itu kan 100 miliar loh, Kak Shen. Cuma 100 miliar doang, cuma buat kami beli. Tempat buang air kecil doang. Lagi pula, ini kan keluarga Shen yang kekayaannya melebihi sebuah negara. Aku ngomong gak salah kan, Nona Shen? Iya dong, beli 100 miliar cuma buat main-main. Dengarnya bos-bos sudah nikah, jadi pastinya yang di samping kamu ini adalah Nyonya Bos kan? Ah, aku? Ini adalah istriku Shenman.
Barusan di acara lelang, aku lihat kamu berdua ngobrol sambil ketawa. Ku kira yang ini adalah Nyonya Bos. Kalau dibilang gitu, maka pastinya wanita ini sudah pasti adalah orang yang bekerja sama bos adalah sekretarisnya. Tadi dia yang terus angkat bakat lelangkan. Sekretaris Lee, antar Kian-Kian pulang. Siap, bos. Baiklah. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kamu berdua. Ayo pergi. Pegang tangan cukup belum sih? Kalau kamu lakukan ini cuma buat menarik perhatianku. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Kamu terlalu percaya diri banget. Apa hubunganmu dengan Xiao Duo itu? Tidak ada hubungan, aku sama sekali tidak kenal dia. Shenman. Di luar, kamu adalah Nyonya Bos. Tolong ingat posisimu, menjauh dari pria lain. Bosian, sebelum kamu menuntut orang lain, bisakah kamu menuntut dirimu sendiri dulu? Ketika kamu bawa Sukian-Kian masuk ke tempat ini, apakah kamu pernah pikirkan posisimu dan harga diriku? Aku hari ini sudah suruh sekretaris Lee memberitahu kamu. Oh, memberitahu aku untuk tidak datang ya? Orang seperti Xiao Duo bisa salah mengenali Nyonya Bos, apalagi orang lain. Kalau kamu benar-benar suka Sukian-Kian, baiklah, kita cerai saja. Shenman, kamu ngapain sih? Aku bilang, cerai. $100 miliar buat keluarga Shen bukanlah jumlah besar, tapi masalahnya, para serigala dan harimau keluarga Shen sedang menunggu aku mempermalukan diri. Saat ini, jangan biarkan mereka berhasil. Masih bisa minta tolong siapa lagi? Oh, ada. Dalam beberapa tahun ke depan, Xiao Duo akan dengan cepat mendominasi perusahaan-perusahaan di Haicheng dan bersaing ketat dengan Bosian. 100 miliar baginya bukan masalah sama sekali. Aku ingin meminjam 8 miliar darimu. Nona Shen, kau benar-benar lancang ya. Kan kau bilang sendiri, 100 miliar saja tidak cukup buat kalian buang air. Aku sedang membantumu menutupi muka, kau tidak lihat? Baru sekarang aku tahu arti membalas budi dengan kejahatan. Kalau begitu, jelaskan dulu padaku, kenapa? Aku harus meminjamkanmu 8 miliar? Karena tanah bulan sabit yang seharusnya bisa ku dapat dengan 2 miliar. Tiba-tiba Tuan Xiao ikut campur. Sampai aku rugi 8 miliar. Alasannya kurang kuat. Pinjamkan aku 8 miliar, 3 tahun lagi akan ku kembalikan dengan bunga. Apa? 3 tahun? Aku sangat tidak setuju. Baik, aku pinjamkan. Aduh. Xiao Duo, kau gila. Uang. Aku akan minta departemen keuangan transfer. Kontrak kita buat nanti. Baik, terima kasih Tuan Xiao. Kerjasama yang menyenangkan. Xiao Duo, dasar kau. Dia itu istri Bosian. Untuk apa kau pinjamkan uang? Karena dia cantik? Oh ho ho. Waduh, jadi kau pacarin dia pakai uangku? Wanita yang kupilih. Mas kawinnya tentu aku yang bayar. Aku yang tanggung. Mas kawin? Istri Bosian adalah Shenman. Kau mau kasih apa? Kau kasih mas kawin buat apa? Kau sakit? 1 sakit, 2 sakit, semuanya sakit. Dulu Bosian jarang sekali pulang ke rumah. Kapan dia jadi begitu rindu rumah? Shenman. Ada apa? Orang dari lelang datang minta uang. Aku tahu. Kalau kau tidak punya uang sebanyak itu, bisa bilang padaku. Sudah aku selesaikan. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Itu urusanku sendiri. Tidak perlu kau urusi. Jangan lupa, aku suamimu. Suami, kau selalu merasa malu dengan itu. Kapan kau ingat? Kalau kau suamiku, kau buru-buru begini. Cuma takut aku rugi lebih dari 10 miliar dan merugikan keluarga Bo. Tenang, saya tidak akan merugikan keluarga Bo. Saya sangat mengerti. Hubungan kita adalah pernikahan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan kita saling terkait. Sekarang, kamu tidak perlu pulang ke rumah 3 kali sehari.
Cukup bolak-balik ke rumah. Tak disangka Xiao Duo bergerak begitu cepat. Begini, besok ada jamuan malam. Kamu ikut saya. Saya, Kenapa? Tidak mau? kalau tidak salah, ini adalah jamuan internasional. Acara penting seperti ini, kenapa tiba-tiba dia ingat membawa saya? Kenapa tidak bawa Sukian-kian saja? Kamu yang istri Bo. Acara seperti ini tentu harus kamu. Teman saya pergi. Baiklah, acara seperti ini memang seharusnya saya lebih sering hadir. Lagi pula ini usaha mandiri. Perlu memperluas jaringan. Baik, saya persiapkan dulu. Setidaknya, dia masih mau menjadi istri Bo secara nama. Kian-kian, pacarmu baik sekali padamu. Memberimu begitu banyak gaun cantik. Tentu saja. Jamuan internasional kali ini, pacarku yang khusus adakan untukku. Katanya biar saya bisa kenal dengan pengusaha luar negeri. Tentu saya harus tampil cantik. Tidak boleh mempermalukannya. Halo Sekretaris Lee, saya turun sekarang. Nona Su, Pak Bo bilang hari ini kamu tidak perlu pergi. Hah? Kenapa? Pak Bo malam ini akan bawa istrinya, jadi... Oh. Bawa istrinya? Oh, bagus sekali. Xian biasanya tidak suka Shenman si jalang itu. Kenapa tiba-tiba? Kian-kian. Pacarmu jangan-jangan membatalkan janji? Tidak mungkin. Pacarku hanya ada urusan mendadak. Dia bilang saya pergi dulu sendiri. Kian-kian. Kamu bilang, jamuan internasional malam ini bisa kenal banyak pengusaha luar negeri. Bisakah kamu bawa kami berdua juga? Kami juga ingin lihat-lihat. Kami juga ingin saya. Kian-kian, kami kan sahabatmu. Sebagai nyonya rumah pesta, masa hak sedikit ini tidak punya? Iya. Bagaimana mungkin? Kalian berdua bersiap-siap, nanti ikut saya. Selama sebelum mereka bertemu Shenman, cari alasan untuk menyuruh mereka pergi, seharusnya tidak akan ada masalah kan? Aku sudah siap. Wah, nyonya yang pakai gaun ini jauh lebih cantik daripada Nona Su yang pakai. Tidak apa-apa. Aku sebelumnya tidak pernah menyadarinya. Shenman secantik ini. Wah, ini terlalu megah sekali. Sama seperti yang difilmkan di movie loh. Tintin Tintin. Cepat ambilkan fotoku, aku mau posting ke momen sosial. Kalian cepat foto, kita akan masuk sebentar lagi. Oke. Kamu masuk duluan, aku menyusul. Apakah ini pasangan baru Bos Bo? Tidak tahu, belum pernah lihat. Tunggu Kian-kian. Bukankah ini mobil pacarmu? Lalu siapa wanita yang turun dari sana? Shenman, kacau-kacau. Kenapa bisa datang sepagi ini? Kian-kian, pacarmu dia. Jangan-jangan dia diam-diam selingkuh di belakangmu, bagaimana mungkin? Pacarku bukan orang seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Menurutku, katanya dia sibuk, itu semua bohong buat kamu, dia cuma cari kesempatan. Untuk pergi bertemu wanita lain, jangan bicara seperti itu. Or sebaik pacarku. Tentu saja banyak wanita yang ingin memanfaatkan kedudukan dia untuk naik jabatan. Tapi dia pasti bisa menangani semuanya. Ayo kita masuk saja. Kian-kian. Kamu terlalu baik hati, hari ini acaramu. Dia sampai berani menindasmu di depan muka. Siapa yang bisa tahan ini? Sebagai sahabat baikmu, kita pasti harus membalaskan dendammu. Apa yang dikatakan Shin benar. Sekarang kita bawa kamu ke sana, minta penjelasan.
Apa selingkuhan Bos Bo? Cepat ambil foto cepat. Tidak, tidak. Halo? Kamu wanita murahan tidak tahu malu, merayu pria sampai-sampai. Datang ke depan istri sah. Tintin, Jingjing. Kalian berhenti bicara, kalau ribut begini tidak baik buat siapapun. Kian, jangan kamu campur tangan. Wanita pencari uang yang tidak punya batas moral macam ini. Cuma dengan membongkarnya, dia baru bisa tahu. Apa itu sopan santun, benar Kian. Tenang saja, ada kami di sini, kami adalah pendukungmu yang paling kokoh. Wanita pencari uang Sukian Kian. Mereka tidak kenal saya. Apa kamu juga tidak kenal saya? Saya benar-benar ingin masuk ke lubang tanah sekarang. Aduh, Bukan Presiden Bo yang menghadiri makan malam. Beberapa hari yang lalu saya bahkan memotretnya. jangan-jangan dia benar-benar selir? Untungnya Xian jarang membawa Shenman ke acara resepsi, jadi tidak ada orang yang mengenalnya sama sekali. Nona, saya bisa memahami dirimu. Ingin mendekati Xian, ini bukan salahmu. Tapi, di acara seperti hari ini, apa yang kamu lakukan ini sungguh tidak pantas. Semua orang berhenti memotret, melakukan ini tidak baik untuk Nona ini. Trik yang bagus untuk mengalihkan perhatian. Kian kami dengan baik hati berbicara untukmu. Tapi kamu bersikap seperti ini? Orang sepertimu yang suka merebut pacar orang lain, sama sekali tidak perlu kita bersikap baik padanya. Aku sudah memberimu muka. Kamu selir ini, berani memukulku? Sukian Kian. Kamu tidak mau jelasin siapa sebenarnya selirnya? Tintin, Jingjing, saya mengerti. Kalian lakukan ini untuk kebaikan saya, tapi saya tidak mau menyebabkan masalah untuk Xian, jadi kita masuk saja cepat. Ayo kita lihat bagaimana sikap istri sah yang sebenarnya. Benar-benar orang tidak punya muka, bisa berbuat apa saja. Aduh, kamu selir yang tidak tahu muka ini. Kian dia pada dasarnya baik hati. Tidak mau membuatmu malu, tapi ini bukan alasan bagimu selir untuk berbuat sesuka hati. Iya, hari ini harus kita beri kamu pelajaran, biar kamu lihat apa itu yang benar dan salah. Semua minggir. Presiden Bo datang. Tidak baik. Kamu masih berani tertawa? Sukian Kian, apa yang kamu takutkan? Aduh Kian, kamu terlalu baik hati. Lihat selir ini, dia sedang memprovokasi kamu lagi. Kian, tenang saja. Wanita ini, serahkan pada kami, tidak akan melibatkanmu. Iya, hari ini. Jika aku tidak membuatmu selir ini babak belur, aku tidak pantas menjadi sahabat Kian. Coba, berani kamu sentuh dia sekali saja. Presiden Bo. Saya bilang sama kalian, masyarakat kelas atas paling menjaga muka. Sebelum Xian mengetahuinya, kalian cepat pergi. Di sini ada saya yang tanggung, loh. Tapi, tidak ada tapi, cepat pergi. Terima kasih Kian, terima kasih. Cepat pergi. Mohon minggir, maaf, semuanya mohon minggir. Presiden Bo. Apa hubungan Anda dengan wanita di samping Anda ini? Ini istri saya, Shenman. Kalau dia Nyonya Bo, lalu siapa wanita ini? Kakak Shen, ini salahku. Aku tidak bisa mengontrolnya. Temanku membuatmu menderita seperti ini. Benarkah? Apa yang terjadi? Begini, Bos Bo. Temanku bilang, mereka ingin datang ke pesta untuk menambah wawasan. Aku benar-benar tidak bisa menolak. Jadi ku bawa mereka. Tak disangka mereka malah salah paham. Mereka mengira ada hubungan antara kamu dan kakak. Oh, tampaknya Nona Su juga merasa dirugikan. Benar, Kak. Karena Bos Bo sering menjemputku di sekolah. Jadi mereka mengira Bos Bo adalah pacarku. Maaf, Kak. Kamu tidak marah padaku, kan? Begini saja, Man. Gue temanmu itu. Aku yang akan jelaskan. Lihat, Kian. Dia sudah tahu salahnya. Kamu juga tidak mengalami kerugian nyata. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Akting yang sangat buruk. Hanya kamu, Bosian, yang percaya. Tapi, itu tidak penting. Bos Bo benar, hal kecil seperti ini tidak perlu Nona Su pikirkan. Bos Bo, terakhir kali kakak menghabiskan 10 miliar untuk hal yang sia-sia. Sepertinya kakak tidak mengerti keuangan. Tapi kali ini, ada banyak tokoh terkemuka di dunia keuangan di sini. Aku khawatir kakak tidak bisa menanganinya di sampingmu. Baiklah. Tinggallah. Kebetulan pesta ini bisa membantumu untuk masa depan ke luar negeri. Bos Bo, lalu istri.
Temani dia. Jangan biarkan dia membuat masalah seperti terakhir kali. Istri, Nona Su adalah bibit unggul perusahaan. Jadi, Tidak apa-apa, aku mengerti. Kau sibuklah. baik. Bagaimana caraku menjalin hubungan dengan tamu asing di pesta ini? Nona Shen, minum sendirian membosankan. Bagaimana kalau aku temani? Mengapa Tuan Xiao punya waktu mencariku di sini? Ada banyak orang hebat di sini. Kenapa tidak menjalin hubungan? Untuk lebih banyak bisnis. Bisnis tidak semenarik minum bersamamu. Ada banyak tamu hari ini. Kamu yang di usia 17 tahun. Sudah keliling dunia dan menguasai 5 bahasa. Kenapa tidak mencari teman? Tampaknya status sebagai Nyonya Bo benar-benar membatasiku terlalu lama. Hampir lupa kemampuan sendiri. Tuan Xiao, Aku adalah krediturmu. Kalau aku tidak menyelidiki dengan jelas. Bagaimana kalau kamu kabur? Menurutku, di era globalisasi ini, tidak ada lembaga keuangan yang bisa menghadapi semua tantangan sendirian. Nona Su tahu banyak ya. Terima kasih pujiannya, semua berkat bimbingan Pak Bo. Halo Pak Bo, sudah lama mendengar nama Anda. Ini siapa? Ini adalah Raja Keuangan dari Qatar. Tuan Sidiven. Oh, Penerjemah mana? Cepat panggil penerjemah. Pak Bo. halo, saya istri Pak Bo. Senang bertemu Anda di Haicheng. Semoga kami tidak ada yang kurang dalam penyambutan. Anda bisa memaklumi. Shenman, jangan macam-macam. Orang ini bukan yang bisa kamu ganggu sembarangan. Iya, Kak Shen, ini. Memalukan grup itu kecil, kehilangan kerjasama itu besar. Terima kasih. Dulu kok tidak pernah sadar. Shenman yang suka ngamuk dan berguling-guling. Ternyata bisa bahasa langka juga. Tidak boleh. Aku tidak boleh kalah begitu saja darinya. Shenman, bagus sekali. Karena kamu begitu suka pamer, aku akan biarkan kamu pamer sepuasnya. Pak Bo, saya ingat Tuan Shidifen sangat menyukai musik klasik. Kalau saat ini, Kak Shen bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memainkan satu lagu. Bukankah kita bisa lebih akrab dengan Tuan Shidifen? Kian, jangan macam-macam. Masa sih? Aku ingat Kak Shen pernah bilang, dia bisa memainkannya. Andai aku juga bisa sehebat kakak. Tuan Shidifen suka musik klasik? Ya, saya sangat suka. Jangan-jangan Nyonya Bo bisa? Sedikit tahu. Pak Bo, mereka ngomong apa sih? Shenman, jangan berisik. Mana mungkin kamu bisa main piano? Aku, Shenman, tidak pernah melakukan hal yang tidak pasti. Aku sudah memberi kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan. Waktu di pesta makan malam keluarga Bo, kamu main piano. Lihat. Kamu bikin malu besar. Kamu lupa? Mainnya payah banget. Kalau nggak bisa, turun aja. Nggak nyangka istri Bosian. Ternyata nggak bisa apa-apa, ngaku bisa main. Malu banget sih. Kenapa partitur pianonya berantakan gini? Cukup. Sian, partitur pianonya udah diutak-atik orang. Aku ingat banget. Aduh, aku kok lupa soal ini. Kakak Shen, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Soalnya, yang penting ketulusan, kan? Oh, ternyata kamu juga paham. Kirain duniamu cuma taktik dan intrik. Aku? Shenman. Kian juga cuma nasihatin baik-baik. Jangan sinis dan kasar gitu dong. Sebelum masalah ini jadi besar, aku ajak kamu. Minta maaf sama Pak Shidifen. Aku nggak mau minta maaf. Apa kata Kian? Kamu percaya dia, terserah. Tapi ingat, kali ini main piano. Aku buat senang-senang sendiri. Bukan buat kamu.
Dia mainnya salah ya? Shenman, akhirnya ketahuan juga ya kelemahanmu. Shenman, tenang. Kamu dari kecil udah menangin segala macam lomba piano. Pak Bo, ini salahku. Kakak Shen kayaknya bakal kena masalah nih. Shenman, di hidup ini, hiduplah buat dirimu sendiri. Nggak nyangka Nona ini bisa tetap tenang dan selamatkan situasi. Keren banget. Ini istri Pak Bo, ya? Pak Bo beruntung banget punya istri kayak gini. Kakak Shen, kamu hebat banget. Kayaknya kekhawatiran kita nggak perlu. Shenman, masih ada berapa kejutan lagi? Yang belum aku tahu? Kirain Shenman cuma beruntung, tapi nggak punya kemampuan. Aku salah besar. Ini kartu namaku. Nona Shen. Selamat ya. Benar-benar luar biasa. Hanya tahu sedikit, masih sulit dianggap hebat. Tapi terima kasih atas pujiannya, Tuan Xiao. Wah, ahli musikku, kapan kamu? Jadi paham musik? Tidak paham. Tapi aku suka, karena pianonya dimainkan olehnya. Makanya terasa istimewa. Lebih baik kamu berhenti mengejar Nona Shen. Ini peringatan baik dari teman. Cuma sandiwara saja. Ayo. Nenek, kenapa datang sekarang? Aku dengar menantuku yang tidak paham musik akan tampil dan memalukan lagi. Kalau aku tidak datang, keluarga Bo bisa jadi seperti apa? Nenek, aku cuma ingin membantu Xian mengambil beban. Tapi kamu adalah nyonya keluarga Bo, istri Bo Xian. Sudah kukatakan, setelah menikah ke keluarga Bo, kami yang menanggungmu. Dengan tindakanmu, di mana letak muka keluarga Bo? Nenek, kamu terlambat. Barusan Man di pesta. Pianonya sangat memukau. Dulu Bo Xian tidak pernah membelaku. Sekarang kenapa? Kalau kalian tidak memberiku cucu cepat, jangan salahkan aku pakai cara keras. Besok Man pulang ke orang tua, kan? Ayo, cepat istirahat. Sayang, kalau nenek Bo cuma ingin cucu, apakah aku juga bisa? Besok kebetulan ulang tahunku. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Xian, aku sudah siapkan pesta ulang tahun. Di Hotel Yunrui kamar 402. Jam 6 malam, jangan tidak datang. Ulang tahun Kian. Pesta keluarga Shen malam ini jam berapa? Lapor, Bos Bo, jam 6 malam. Kian yatim piatu sejak kecil. Hari penting seperti ulang tahun, tidak pantas aku tidak datang. Sampai jumpa. Begini, beritahu Hotel Yunrui. Naikkan kamar Kian. Ke suite presiden, hias dengan baik. Siap. Shenman sekarang karakternya sudah berubah. Hanya pesta keluarga Shen. Seharusnya bisa dia tangani. Bo Xian ya? Pak sudah keluar pagi-pagi, mungkin ada urusan. Malam ini ada acara keluarga Shen. Kapan kamu pulang? Malam ini aku ada acara. Mungkin. Oke, aku mengerti. Nyonya muda, bagaimana kalau bicara lagi dengan Pak? Ini pertama kalinya kamu pulang ke rumah orang tua setelah menikah. Kalau tidak pulang bersama Pak,
Nanti orang-orang akan bergosip. Tidak apa. Aku sudah terbiasa. Ulang tahun ini pasti sangat spesial. Shenman. Kamu ya? Kak Xian, terima kasih sudah datang menemani aku hari ini. Kak Xian, aku? Baju ini tidak cocok untukmu. Aku suruh sekretaris Li naikkan kelas kamarmu. Aku harap kamu bisa ajak lebih banyak teman main bersama. Kamu seperti ini benar-benar mengecewakan. Aku masih ada kerjaan hari ini. Duluan ya. Xian, aku hanya ingin bilang, aku bukan lagi gadis kecil yang selalu butuh dilindungimu, aku sudah dewasa. Aku terus berusaha bisa menjadi wanita yang bisa mendampingimu. Kak Xian jangan pergi, ya? Dulu setiap tahun kamu selalu temani aku ulang tahun. Apa hari ini kamu benar-benar mau pergi? Halo. Halo Xian, hari ini adalah ulang tahun pertamaku. Setelah kita menikah, bisakah kamu? Hari ini sibuk kerja, ulang tahunmu rayakan sendiri saja. Sebagai orang yang lebih tua, aku harap kamu fokus sepenuhnya pada pelajaranmu. Jangan berhayal lagi. Bukannya kita mau rayakan ulang tahun Nona Su? Pulang. Sekretaris Li, apakah aku terlalu baik pada Kian? Tentu saja Pak Bo sangat baik pada Nona Su. Lalu bagaimana dengan Shenman? Pak Bo pada istri. Pasti ada alasannya sendiri. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi jemput antar. Iya. Ah, bagaimana dengan acara keluarga Nona Shen? Loh siapa ini? Ternyata putri sulung keluarga Shen. Sudah pulang? Kok begini? Xian nggak ikut pulang? Apa kalian bertengkar? Dulu udah gue bilang, kalau nikah ke keluarga Qin. Jadi menantu itu enak banget. Keluarga Bo ini, sama sekali nggak nganggap lo. Tante, yang paling muda di keluarga Qin, umurnya hampir 40 kan? Katanya keluarga Qin suka banget sama yang nikah 3 kali. Gue nggak punya hobi begitu. Haha, Man, jangan dimasukin ke hati sama omongan tante. Dia cuma takut lo diremehin di keluarga Bo. Hahaha. Nona besar, walau kata-kata istri kedua kurang enak didengar. Tapi ini acara keluarga Shen. Kalian baru nikah sebulan? Dia seharusnya datang. Ya, gimana kalau kita telepon aja? Kita bisa nunggu lebih lama. Ternyata sama kayak kehidupan sebelumnya, mereka cuma nganggap gue Xian. Kalau Nona besar benar-benar nggak enak, gimana kalau gue yang teleponin? Wong kita semua satu keluarga. Mau nggak mau juga ketemu kan? Nggak usah repot-repot. Xian lagi sibuk kerja. Gue nggak mau ganggu dia. Beneran sibuk kerja atau lagi nemenin orang lain? Gue kasih tahu ya, tadi gue di mall. Lihat Bosian lagi milih-milih barang wanita. Ada cewek lain di sampingnya. Barang yang dibeli itu kayaknya bukan buat Nona besar kita. Man, ini gimana sih? Apa Bosian punya selingkuhan? Masa sih? Nona Shen ini baru nikah sebulan udah dikhianati.
Mungkin dari awal, Bos Bo gak pernah anggap Nona Shen ini penting. Sejak papa meninggal, mereka semua nungguin gue gagal. Nertawain gue, biar bisa bagi-bagi warisan papa. Para hadirin semua adalah pengusaha terkemuka di Haicheng. Oh, hari ini ada waktu buat bahas-bahas urusan rumah tangga gue sama Xian. Bisnis lagi sepi ya? Sampai bosen gitu? Gimana sih cara bicara sama orang tua? Kita cuma peduli. Lagi pula, pasangan pengantin baru harusnya manis-manis. Bosian ini, sampai nemenin lo pulang kampung aja nggak sempat. Ini nggak wajar banget. Man, jangan pura-pura lagi. Di Haicheng, siapa yang nggak tahu lo sama Bosian? Cuma nikah karena bisnis. Lihat aja keluarga Shen kita. Nggak dapat dukungan bisnis apa-apa, udah gitu aja. Lo yang seorang Nona Shen, demi seorang pria, menekan diri sendiri. Ini kan mempermalukan kita. Seluruh muka keluarga Shen. Kerja sama Man dengan kalian belum cukup banyak? Sekarang dia tidak berkuasa, kamu sudah tidak sabar. Ingin balik menggigit? Lihat kamu membuat paman kedua marah, bahkan tidak bisa mengendalikan seorang pria. Masih mau jadi apa, putri keluarga Shen? Kalau aku jadi kamu, lebih baik pergi dengan ekor terlipat, tidak perlu mempermalukan diri sendiri di sini. Keluarga Shen kami tidak memelihara sampah yang tidak berguna. Cepat pergi. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri lagi. Maaf semuanya, saya terlambat. Bos Bo, kenapa kamu datang? Mempersiapkan hadiah untuk istri. Terlambat sedikit. Tapi untungnya tidak terlalu telat. Xian, kamu datang bagus sekali, tapi ini apa? Pertemuan pertama, hadiah kecil untuk semua orang. Sebenarnya, saya ingin memberi kejutan pada istri. Tapi hampir saja gagal. Tapi siang tadi, saya jelas melihat kamu dengan seorang wanita. Jalan-jalan bersama, apa saya salah lihat? Kamu tidak salah lihat, itu karyawan perusahaan saya pikir. Seorang gadis yang mempersiapkan hadiah untuk semua orang. Mungkin akan lebih teliti. Xian tidak hanya muda dan berbakat, tapi juga sangat menyayangi Man kami. Menyerahkan Man padamu, saya sangat tenang. Kakak di surga pasti juga tenang. Ayo, duduk semua, ayo. Ternyata aktingmu lumayan bagus. Sama-sama. Bos Xian ini, bagaimana mungkin tiba-tiba? Sangat baik pada Shen Man? Bos Bo benar-benar sangat menyayangi putri Shen kami. Sayangnya kakak saya meninggal terlalu dini. Tidak mendidik anak dengan baik. Dengar-dengar beberapa hari lalu, putri Shen baru saja menghabiskan 10 miliar untuk membeli tanah tidak berguna. Semua orang bilang, keluarga Shen kami tidak mendidik anak perempuan dengan baik. Ada hal seperti itu? Saya bilang, Putri Shen, saya kira kamu hanya bersikap manja di rumah orang tua. Ternyata setelah menikah ke keluarga suami masih tidak mengerti. Bos-bos susah payah bekerja di luar, berbisnis, tapi kamu malah dengan mudahnya menghabiskan uang. Dengan kecepatan Putri Shen ini, seluruh keluarga Bo, bahkan bisnis keluarga Shen, pasti akan habis di tangannya. Tanah yang Man incar. Sangat bernilai komersial, tidak perlu khawatir. Kalian urus diri sendiri saja, makan. Iya. Bibi kedua, ada kotoran di wajah saya? Kenapa terus melihat saya? Saya lihat, putri besar dan bos-bos sangat mesra. Kabar-kabar di luar sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan ini. Kabar angin tidak bisa dipercaya, Bibi kedua. Jangan-jangan kamu juga percaya. Omong kosong itu? Iya ya, kabar angin tidak bisa dipercaya. Hari ini aku baru sadar. Bosong ini benar-benar sayang pada Man kami. Sangat mesra sekali. Man, sejak kapan kamu suka makan ikan kukus? Iya, aku juga ingat, Nona besar tidak pernah makan ikan kukus. Kok Bosong tidak tahu? Jangan-jangan. Bibi kedua terlalu banyak berpikir. Hanya saja, Xian biasanya suka makanan yang ringan, jadi aku ikut dia, mengubah selera saja. Kedengarannya, Bibi kedua sepertinya tidak terlalu mendukung aku dan Man. Sekeluarga jarang berkumpul. Bisakah kita makan dengan tenang? Aduh, Man ini baru saja menikah. Kami ini cuma mau mengajarinya cara menjadi istri yang baik. Dengar nasihat Bibi, wanita itu, setelah menikah, sebaiknya jangan terlalu banyak ikut campur di luar. Pria urus luar, wanita urus dalam. Aturan leluhur ini tidak salah. Istriku Bosian. Tidak perlu dikomentari orang lain. Jika kalian punya pendapat, silakan datang bicara denganku, Bosian. Aku pasti dengan senang hati. Shen Man adalah istriku.
Setiap keputusan yang dia buat, didukung sepenuhnya oleh keluarga Bo. Setiap uang yang dia belanjakan adalah harta bersama kami suami istri. Di kehidupan sebelumnya, jelas kamu bisa membantuku keluar dari kesulitan dengan satu kalimat. Tapi kamu hanya diam melihat. Ternyata hidupnya di rumah begitu sulit. Dan aku sebelumnya malah bersikap dingin padanya karena pernikahan politik. Kok kamu datang ke sini? Kamu jelas tahu sendiri datang sendirian ke sini pasti akan direndahkan. Kenapa masih datang sendirian? Aku sudah tanya kamu. Hari ini ulang tahun Kian-Kian. Beberapa tahun terakhir, aku selalu menemani dia sebagai orang yang lebih tua. Dia sejak kecil tidak punya orang tua. Jika tahun ini karena aku sudah menikah, jadi tidak menemaninya, aku takut dia berpikir macam-macam. Jadi aku sempatkan mampir sebentar. Kalau mau temani sampai selesai. Aku pulang dulu. Kian-Kian itu pikirannya berat. Aku benar-benar cuma takut dia berpikir macam-macam. Apa hubungannya dengan aku? Kamu temani saja Sukian-Kian. Dia sejak tidak punya orang tua. Dia ingin seperti ulahnya. Pasti sangat butuh kamu. Nona muda. Bos Bo, pulang ke hotel? Pulang. Ayo masuk dulu. Nenek, kenapa nenek datang? Apakah takut aku mengganggu waktu berdua kalian yang bahagia? Hahaha. Aku lihat belakangan ini, usahamu pada Xian semakin berkurang. Kamu harus belajar memikat hatinya, cepatlah punya anak laki-laki yang sehat. Baru keluarga bisa stabil. Baik, aku mengerti, nenek. Di kehidupan sebelumnya, dengan susah payah aku mengandung anaknya. Tapi di matanya, selain Sukian-Kian, tidak ada yang pantas punya anaknya. Kok sudah menikah sekian lama? Suami sendiri saja tidak bisa dikuasai? Tenang, biar aku yang cari cara, ya? Aku lihat dulu apakah Bu Liu sudah selesai masak. Kalian juga cepat ikut, ya? Hahaha. Nek, aku dan Man-Man capek seharian. Kalian juga capek hari ini, istirahatlah lebih awal. Baik, baik, baik. Bu Liu, pulang lebih awal hari ini, besok baru bersih-bersih. Oh, baiklah. Haha. Di kehidupan sebelumnya, hubunganku dengan Bo Xian jadi. Karena nenek Bo menaruh obat di anggur. Dan memfasilitasinya. Aku tidak terlalu lapar, istirahat dulu. Sudah malam, anggurnya juga jangan diminum. Aku juga, aku naik dulu. Bo Xian. Siapa yang izinkan kamu masuk? Pergi. Telepon aku lagi setelah dia benar-benar mati. Kamu. Sepertinya kamu. Pergi. Jangan sentuh aku. Benar, menjauh darinya sekarang adalah keputusan yang tepat. Dia di sini. Seharusnya tidak apa-apa. Barusan kamu main-main dengan aku, ya? Bo Xian, sadarlah. Buat aku sadar, kamu bekerja sama dengan nenek, sama-sama memberi aku obat. Tujuannya kan ini?
Kalau ini tidak diselesaikan, bisa-bisa jadi masalah. Kamu tunggu di sini, aku buatkan air untukmu. Dengar dulu, aku cuma ingin membantumu. Aku tidak punya maksud lain. Keluarlah dari sini. Gulungan. Rasa ini didoping di Bosian. Tidur buruk di Bosian, aromaterapi yang biasa digunakan. Ada kebiasaan memesan aromaterapi sebelum tidur. Nyonya Bo menaruh obat dalam aromaterapi. Shenman, kapan kau mulai jadi melawan saya? Apa nama Bo? Aku ingat Bo. Aku selalu berpikir aku terlalu lengket. Kenapa aku tidak terbiasa sekarang? Tidak pagi, selamat malam. Ini masih Shenman yang aku kenal. Nyonya, kurir Anda. Dulu saya ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Menyerah studi pasca sarjana. Aku akan menangis. Metode wanita tua saya benar-benar tak terkalahkan. Lebih baik pindah ke Universitas Beijing saat ini. Yo, saat itu aku bilang, jika kau harus menikah dengan Bosian, kita akan menghubungi saya sekarang. Bersiap untuk memberitahu saya bahwa Anda akan bercerai. Ya, aku siap untuk pergi. Mahasiswa pasca sarjana Universitas Beijing bisa. Manfaatkan kesempatan ini untuk pindah dari keluargamu. Kau harus bercerai. Aku setuju 10.000. Untuk menghindari kau bertobat. Pindah malam ini. Hari ini pertama merayakan kita Man-Man. Singkirkan otak cinta untuk merayakan keberhasilan Anda di Universitas Beijing. Orang bijak tidak jatuh cinta. Kami akhirnya menjadi wanita kaya. Kemana kamu pergi? Aku sudah pindah dalam beberapa hari. Siapa yang mengizinkan Anda untuk pindah? Sepertinya kita, kata Man-Man, bukan hanya berbicara tentang menyingkirkan Bosian. Ini memang adikku. Tentu saja. Apakah kita berdua akan sedikit membosankan? Kakak akan membawamu untuk bersenang-senang hari ini. Merangsang. Nona Jiang, Anda memiliki apa yang Anda butuhkan. Bukankah ini Nona Shen? Panggil aku model pria yang paling tampan. Oke, tunggu sebentar. Selamat malam. Cara menusuk tanpa iritasi. Membosankan hanya melihatnya. Kakak, kau terlihat cantik. Hah? Lima satu, nggak ada.
Halo. Nyonya, Bos Bo minta kamu pulang. Ah. Apa katamu? Dia suruh pulang ya langsung pulang aja? Dia siapa sih? Kak jangan pulang, kita lanjut minum. Nyonya, kamu lagi di mana sekarang? Aku di tempat yang nggak ada Bosian. Proyek ini pasti nggak ada masalah. Halo Fuzong, Nona Shen sekarang ada di sini. Di situ? Mereka lagi ngapain? Nona Jiang pesan 6 male model, sekarang. Mungkin lagi minum di ruang VIP, oh. Apa? Shenman pesan 6 male model? Dansa panas. Suruh dia tahan orangnya, kita segera sampai. Jaga orangnya baik-baik ya, segera sampai. Aduh, kalau mau ke klub malam ya ke klub malam aja. Ngapain pesan male model? Gini caranya? Diam. Fu Shao Xiaoye, aku awasin terus, nggak pergi. Hah, kalau gitu, mereka berdua sama male model itu. Terus di dalam aja, yang ngerti pasti ngerti. Diam. Ruang VIP yang mana? Ini. Ini siapa? Kak, dua ini juga male model yang kamu panggil ya? Pergi semua. Aduh, kalian jangan pergi dong. Main lagi sama aku. Sekarang baru tahu nggak bisa berdiri tegak. Masih lumayan, cuma agak kebanyakan minum. Otot dada kamu bagus ya latihannya, kasih harga. Kakak ajak kamu pulang. Kak, aku nggak mau uang. Terus mau apa? Aku mau kamu suka sama aku. Aku suka. Anjing kecil galak kayak kamu. Ayo ikut kakak pulang. Ayo pulang. Pergi, tungguin aku. Pulang. Aduh, belum habis minumnya. Minum. Minum lagi dikit. Pulang. Masih belum ada kabar Shenman. Dia pergi kemana sih? Shenman mana? Nyonya. Kayaknya di klub malam. Kelongkran malam. Seharusnya begitu, saya tidak mendengar dengan jelas, tapi di sana sangat ramai. Nyonya sepertinya sudah minum alkohol, dan juga memesan model pria. Suruh orang cari dia. Seorang perempuan pergi ke kelongkran malam di tengah malam, apa dia sudah gila? Bos Bo, jangan khawatir dulu, saya sudah suruh orang cari dia. Begitu kamu menemukannya, hubungi saya langsung. Katakan. Bos Bo, pemilik kelongkran malam Yeme bilang, hari ini Nyonya pergi bersama Nona Jiang, baru saja dijemput oleh Fu Chizhou dan Xiao Duo. Xiao Duo, lagi-lagi Xiao Duo. Sebelumnya di pelelangan, dia sudah membela kamu. Cepat, apa sebenarnya yang kamu lakukan secara diam-diam? Apa? Hubunganmu dengan Xiao Duo ini? Navigasi ke Bar Yemei. Tujuan ke Bar Yemei, perkiraan tiba dalam 2 menit lagi. Mari kita rayakan Man berhasil lepas dari si brengsek Bo. Cari cinta yang baru dengan indah. Cinta baru. Tentu saja. Menurutku pria muda, serigala kecil, itu lumayan bagus. Apakah kamu sedang bicara tentangku? Serigala kecil. Sobat, sudah cukup saja, aku hampir kelahan mati. Bagus sekali kan? Sungguh bagus. Shenman, Xiao Duo. Aku seharusnya sudah menebak dari dulu, hubungan kalian dua tidak biasa. Lepaskan dia. Kenapa aku harus melepaskannya? Hanya karena aku adalah suaminya. Apa salahnya jadi suami?
Man tidak menyukaimu. Wah, ini sungguh, orang lain jadi selingkuhan, rela merendahkan diri, teman jadi selingkuhan. Jangan sampai ketahuan, kamu sendiri jadi selingkuhan, itu kisah cinta yang mempesona. Masalah antara aku dan istriku ini, belum gilirannya kamu. Orang luar untuk ikut campur. Ini cuma pernikahan kontrak saja, orang yang aku suka, Xiao Duo. Harus berjuang sampai akhir. Xiao Duo, kamu. Serigala kecil, ayo pulang bareng kakak. Bos Bo juga sudah lihat kan. Yang disukai Man adalah aku, hari terlalu dingin. Aku akan bawa dia pulang dulu, kita bicara lagi lain hari. Moralitas sudah menurun, hati manusia tidak lagi baik. Xiao Duo, kamu sebagai selingkuhan pria, masih bisa berani sebesar ini, yang tidak dicintailah yang jadi selingkuhan. Makanya dulu dia selalu ngejar-ngejar aku. Sekarang Shenman malah pengen cerai. Ternyata udah deket sama Xiao Duo. Bagus. Kemarin malam aku sama Kin pergi cari host club. Terus ketahuan sama Xiao Duo sama Fujizu. Langsung dibawa pulang. Tapi kok kayaknya aku dengar suara Bosian juga ya? Kamu? Saya ini kepala pelayan Tuan Xiao. Tuan Xiao kemarin malam, khawatir kamu sama Nona Ji yang mabuk di rumah nggak aman. Jadi dibawa pulang biar bisa dijaga bareng. Saya ngurus Tuan Xiao bertahun-tahun, baru pertama kali lihat. Dia perhatian banget. Kemarin malam, dia gendong kamu pulang loh. Tuan Xiao sendiri yang masak sarapan. Sama siapin sup penghilang mabuk. Kamu siap-siap dulu. Nanti bisa langsung turun makan. Oke, makasih. Man, Tuan Xiao ini, jangan-jangan suka sama kamu? Ngapain sih ngomong gitu? Terus muka kamu kok merah? Dulu waktu kuliah di luar negeri, kami sekelas. Dulu dengar-dengar dia nggak deket-deket cewek. Kami kira dia tuh, ternyata cuma belum ketemu orang yang tepat aja. Kamu gimana? Perasaan kamu ke dia? Suka atau enggak? Nggak bisa dibilang suka sih, tapi juga nggak benci. Malah rasanya dia orangnya cukup baik. Ya berarti masih ada kesempatan dong. Terus. Nyonya, akhirnya teleponnya diangkat juga. Ada apa? Pak Bo kemarin cariin kamu semalaman. Terus kamu ikut. Xiao Duo pergi. Dia marah sampai hari ini. Kantor aja nggak dateng. Bisa nggak kamu hubungin Pak Bo sekarang? Suruh dia ke kantor dulu. Urusin hal penting. Dia nyariin aku? Berarti kemarin bukan halusinasi. Tapi Bosian kan biasanya nggak peduli. Soal hidup mati aku. Oke, aku tahu. Makasih ya Xiao Li. Aku kemarin malam mabuk berat. Kamu cari aku ada perlu? Apaan sih? Nyonya muda, akhirnya pulang juga. Ibu Liu, Bosian ada di rumah? Iya, Tuan ada di rumah. Tapi selain Tuan, si rubah kecil itu juga ada. Mereka benar-benar tidak sabar ya. Sidik jari tidak valid. Nyonya muda, tadi malam, saat Tuan pulang, kunci dan sandi pintunya diganti semua. Halo, silakan masuk. Kalau nanti ada kesempatan, aku akan ajak kamu ke tempat ini. Tuan, Nyonya muda sudah pulang. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah keluarga Bo? Xian, jangan marah-marah, alkohol bikin masalah. Aku rasa kakak Shen juga tidak sengaja. Kamu tidak pergi ke kantor hari ini? Kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku. Bukan aku yang mau mengaturmu, tapi Xiao Li yang telepon aku. Tidak bisa menghubungimu, jadi minta aku panggil kamu ke kantor. Aku sibuk. Ini yang kamu bilang sibuk? Kakak Shen, aku yang menarik Xian. Untuk jelaskan soal, bukan salah Xian. Dapat beasiswa puluhan ribu, nilai malah turun drastis.
Kamu memang perlu banyak belajar. Kamu jelaskan apa dengannya? Sayang, baca buku yang baik. Bos Xian, perusahaan itu milikmu, bukan milikku. Kalau bukan Xiao Li yang telepon aku juga tidak akan pulang. Perusahaanmu, terserah kamu mau pergi atau tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Oh ya, lagi pula kamu sekarang juga tidak berharap. Aku masuk rumahmu, lebih baik aku kasih jalan buat kalian berdua. Urusan perceraian, aku akan cari orang untuk bicara dengan Bos Bo. Harap Bos Bo kooperatif. Mama Liu, besok aku akan pergi ke kampus. Tolong bersihkan kamarku. Aku tidak akan kembali lagi. Nyonya muda. Xian, kakak Shen pasti. Lagi emosi, ngomong sembarangan, jangan kamu anggap serius. Jangan marah sama dia. Bos Bo, tadi malam istri pergi ke klub malam, di foto saingan. Sekarang lagi trending, gimana mau ditangani? Tenggelamkan. Sudah, kamu di rumah baca buku yang rajin, kalau butuh apa-apa. Cari Mama Liu saja. Aku, Xian. Ada apa? Kemarin kelalaianku, kasih celah buat para paparazzi. Menyusahkanmu. Kamu tidak bertengkar dengan Bosian, kan? Ini bukan urusanmu. Hubunganku dengan Bos Xian sudah lama bermasalah, bukan salahmu. Tapi pasti ada faktor dariku juga. Jadi, aku sudah menyiapkan kompensasi untukmu. Apa? Ikut aku, kamu akan tahu. Ikut kamu? Dia lagi pamer nih. Bukannya kamu mau mulai kuliah? Apartemen yang disewa Jiangqin terlalu jauh. Aku menyuruh Fujishou menyewa apartemen dekat kampus. Jadi, kuliahmu lebih mudah. Di sekitar sini? Aku ingat rumah dekat Universitas Jing tidak murah. Lumayan, tidak terlalu mahal. Oh iya. Data pribadimu sudah aku input. Kompleks ini privasinya tinggi, dan sekitar sini tinggal orang-orang penting di industri. Mudah juga buatmu berteman. Untuk tinggal di sini, harus dinilai dulu. Harus punya kualifikasi tertentu. Dia bisa membantuku menemukan. Rumah di sini, pasti susah payah. Kalau kamu sudah sewakan rumah, biaya sewanya gimana? Dipotong dari utangmu. Wah, untung. Aku naik dulu membereskan barang. Nanti langsung daftar ke kampus. Bro, kamu ngejar cewek, tapi minta uang? Kamu kekurangan uang segitu? Jomblo 26 tahun. Cuma strategi. Dia tahu rumah di sini mahal. Kalau aku kasih gratis, dia belum tentu nyaman. Dengan cara ini, utangnya padaku makin banyak, makin susah dibayar. Kesempatanku ketemu dia juga makin banyak. Waduh. Sun Tzu Art of War. Xiao Duo, kenapa dia datang ke kampus? Shenman, kenapa dia ke Universitas Jing? Kian, itu bukan yang kemarin. Merayu pacarmu? Iya. Cepat banget udah goda cowok lain. Memalukan. Itu haknya, asal dia tidak ganggu pacarku. Ayo kita pergi. Jangan-jangan maksudnya daftar, yaitu daftar ke Universitas Jing? Dia bahkan tidak pernah mendapat pendidikan finansial. Berani-beraninya. Kenapa di sekitar Shenman selalu ada sekelompok pria yang mengelilinginya? Sudah tahu aku di Universitas Jing, masih nekat datang belajar ke sini. Dia cuma mau menghancurkanku, merebut semua yang kumiliki. Hah,
Tunggu saja sampai Nyonya Bo tahu kau keluar rumah dan dekat dengan orang berbahaya seperti Xiao Duo. Posisi Nyonya Bo ini, kau harus rela melepasnya. Kamu kenapa? Oh, rasanya ada yang ngomongin aku ya? Yakin bukan ada yang kangen? Ah, Gak apa, selesai nulis kita pergi, aku antar kamu ke asrama. sepertinya nggak bisa pulang deh. Shenman, malam ini pulang ke rumah dulu. Aku ada yang mau dibicarakan. Baik. Antar aku ke keluarga Bo saja. Nyonya, Xian mana? Xian sibuk kerja, aku suruh dia pulang nanti. Duduklah. Aku dengar dari Bu Liu, kau sering nggak pulang. Pulang sebentar, langsung keluar lagi. Sibuk apa di luar sampai rumah? Saja nggak sempat jaga. Nyonya, cuma di rumah bosen aja. Jadi aku kuliah di Universitas jurusan keuangan. Konyol. Istri keluarga Bo, seenaknya keluar rumah. Belum lagi jadi mahasiswa. Hah? Nyonya, pepatah, belajar sepanjang hayat. Jangan-jangan belum pernah dengar? Terus gimana? Kau yang nggak pernah dapat pendidikan keuangan formal, masuk jurusan keuangan Universitas Jing. Bukannya jelas-jelas kasih tahu semua orang. Kalau istri keluarga Bo masuk lewat belakang? Sungguh memalukan keluarga Bo. Nyonya nggak lihat, bukan berarti aku nggak berusaha. Lagi pula, aku masuk karena kemampuan sendiri. Nggak ada yang memalukan. Shenman, sikapmu bagaimana ini? Apa kau lupa, dulu waktu mau menikahi Xian? Kau merengek padaku? Sekarang malah mau cerai. Nyonya, aku... Gak ada hal seperti itu. Akhir-akhir ini urusan perusahaan sibuk, Man begini. Juga biar cepat berkembang, bantu aku, kan? Bantu itu bagus, tapi jangan lupa tanggung jawab sebagai istri. Shenman, apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Perceraian berkaitan dengan nama baik keluarga Bo. Kalau kita bertengkar sekarang, Nyonya tua Bo pasti tidak akan membiarkan saya hidup dengan nyaman. Sebelum izin penggunaan lahan itu dikeluarkan. Kita sabar saja dulu. Nyonya tua, Anda tenang saja. Saya dan Xian tidak akan mengecewakan Anda. Kalau begitu, cepatlah biarkan saya dapatkan cicit. Oh ya, mulai hari ini, saya berencana tinggal di sini. Untuk membantu kamu mengurus urusan rumah. Bagaimana menurutmu Xian? Lucia. Bagaimana menurutmu Man? Kalau Nyonya tua mau tinggal di sini, tentu saja saya welcome. Nyonya tua, saya akan buka pintunya. Siapa kamu? Selamat sore Nyonya tua. Saya Sukian Kian. Saya adalah mahasiswa yang didanai oleh Xian. Oh begitu? Xian tidak ada di rumah, kamu datang saja besok ya. Bukan Nyonya tua, hari ini saya sengaja datang ke sini untuk menemui Anda. Menemui saya? Nyonya tua. Sebenarnya saya sudah suka Xian sejak lama. Saya juga berharap bisa menjadi menantu keluarga Bo. Apakah saya yang sudah tua, atau zaman yang sudah berubah, jadi orang ketiga? Bisa bertindak seterang-terangan begini? Keluarga Bo tidak butuh orang seperti kamu, pergilah. Nyonya tua. Anda lihat ini dulu saja. Dari mana kamu dapatkan ini? Nyonya tua percayalah, hanya saya yang benar-benar mencintai Xian. Saya bisa berikan untuk keluarga Bo segala hal yang tidak bisa diberikan oleh Shenman. Shenman belakangan ini semakin sulit diatur. Dulu sudah memberinya obat perangsang, tapi tidak berhasil. Singkatnya, Xian sama sekali tidak menyukainya. Kalau terus begini, keluarga Bo cepat atau lambat akan tidak memiliki keturunan. Memiliki cadangan rencana juga tidak apa-apa.
Apapun boleh, ya? Kamu cukup patuh. Kamu memanggil saya ke sini. Apakah ada kabar baik? Iya benar, mereka harus menunggu kamu datang. Bahkan saya juga tidak diberitahu. Ini adalah... Betul. Izin penggunaan lahan di Haicheng sudah turun. Itu artinya, lahan kotor yang kamu beli sebelumnya, tidak perlu keluar uang sepeser pun. Sudah menjadi lahan hijau, bahkan di masa depan mungkin bisa menjadi pusat kota yang menggabungkan kawasan bisnis dan perumahan. Nilai pasarnya mungkin bisa lebih dari 100 miliar. Apa? 100 miliar? Meski aku berhasil dengan tanah ini, tapi sekarang ada masalah yang cukup rumit. Lihat ini. Lancar sekali, ternyata selesai secepat ini. Izin usaha. Bro, kamu mau buka perusahaan? Wah. Kalian berdua diam-diam bikin gebrakan ya. Nah. Bisa kembali kerja suami istri. Sama Bosian? Aku kenapa ya? Kamu di sini? Pas banget. Ada yang mau ku bilang. Besok malam ada jamuan makan, temenin aku ya. Aku nggak mau pergi. Kamu kan Nyonya, Bo? Kalau bukan kamu siapa lagi? Kayaknya posisi Nyonya keluarga Bo ini. Orang lain juga bisa gampang dapetin. Maksudmu apa? Maksudmu Kian-Kian? Siapa aja. Oh iya, aku udah cari pengacara. Kirim surat cerai ke Pak Bo. Nggak tahu Pak Bo udah terima belum? Kamu tahu nggak? Ini namanya ingkar janji, kamu harus bayar denda. Gak apa-apa, aku bayar. Duit segitu dari mana? Pak Bo lupa. Dulu aku beli sebidang tanah. Shenman, kamu benar-benar mau ninggalin aku? Pak Bo. Yang harus minta maaf itu bukan aku. Udahlah, aku mau istirahat dulu. Oh iya, aku lihat nenek akhir-akhir ini kayaknya tenang-tenang aja. Aku pindah dulu ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku lewat telepon. Shenman kamu ini. Ternyata beberapa hari lalu itu cuma akting buat aku. Nenek Bo, aku beneran bisa? Jangan takut. Tunjukin kemampuanmu. Bukannya mau jadi nyonya keluarga Bo? Kalau nggak berani, ngapain? Sukian-Kian, kamu kenapa di sini? Kak Sian, aku? Sian, aku baru tahu. Kalau Kian-Kian ini murid yang kamu biayai. Aku yang ajak dia makan di rumah. Oke kalau gitu, kalian makan dulu ya. Aku agak capek. Mau istirahat di atas. Capek juga. Minum sup ini dulu. Iya Kak Sian. Ini nenek yang bikin sendiri. Coba cicip. Sian kenapa ya? Padahal beberapa hari lalu, mereka juga sangat peduli padaku. Nenek, menurutmu kalau aku begini, Kak Sian, tidak akan marah padaku, kan? Lihatlah dirimu yang tidak berguna ini. Sian hanya capek, kenapa kamu khawatir berlebihan? Dia sudah minum supnya, kamu ini. Cepatlah siap-siap juga. Baik, aku pergi dulu. Sian, aku sangat-sangat mencintaimu. Tapi kenapa harus Shenman itu? Tidakkah kamu mau melihatku? Tapi tidak apa, setelah malam ini berlalu, semua akan baik-baik saja.
Xian, aku, Kian, Xian, dengarkan penjelasanku, aku. apa yang perlu kamu jelaskan? Kalau bukan karena aku sudah curiga. Nenek hari ini aneh, aku sama sekali. Bukan, aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak tahan. Tapi itu juga karena aku terlalu mencintaimu. Xian, dengarkan aku. Cepatlah pakai bajumu, tindakanmu sendiri ini. Tidakkah kamu merasa menjijikan? Saat ulang tahunmu dulu. Aku sudah memperingatkanmu, tak disangka kamu tidak hanya tidak menyesal. Malah semakin menjadi-jadi. Apa aku terlalu memanjakanmu? Xian, apakah kamu pernah menyukaiku? Tidak, Lalu kenapa kamu begitu baik padaku? karena dari awal sampai akhir, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Aku hanya kasihan padamu. Kasihan? Aku tidak butuh kasihanmu. Su Kian. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Kamu dan aku, Bosian, tidak ada hubungan lagi. Kenapa? Aku mana kurang dari dia? Aku kan sangat penurut. Sudah cukup? Kesabaran orang ada batasnya, aku kasih waktu 3 detik. Kalau kamu tidak menghilang dari hadapanku, besok aku pasti buat kamu terkenal buruk di sekolah. Untung nenek sudah menyiapkan rencana cadangan. Bos Bobo. Nona Su, kenapa kamu di sini? Oh, iya, nenek Bo bilang bos sakit. Jadi menyuruhku datang melihat. Bos sakit? Wah, jangan ganggu dia. Apa yang kamu inginkan? Tunggu sampai dia bangun besok baru bicara. Nona Su, saya sarankan kamu lebih menahan diri sedikit. Di ulang tahunmu terakhir, bos sudah melihat melalui tipu muslihatmu. Kamu kan tidak mau sumber dana kamu terputus. Dan kehilangan reputasi di sekolah, kan? Xian, kau yang memaksa aku. Bantu aku selesaikan satu orang, setelah pekerjaan selesai. Aku pasti tidak akan merugikanmu. HMPH, kamu cuma seorang mahasiswa, mengapa saya harus percaya padamu? Alasan apa? Karena aku adalah calon nyonya keluarga Bo. Bos Bo, kamu bangun. Sekretaris Lee. Di mana Su Kian? Oh, Nona Su bilang dia ada keperluan jadi pergi lebih dulu. Berapa lama aku tidur? Sekarang sudah jam 7 malam. Ada apa mencariku? Oh, itu Nyonya. Saya sudah tahu di mana Nyonya tinggal. Lalu kenapa kamu tidak bangunkan aku lebih cepat? Di mana dia sekarang? Nyonya tinggal di sebelah Universitas Jing, di sebuah apartemen. Apartemen? Apakah dia beli sendiri? Sepertinya itu hadiah dari bos Xiao, dari keluarga Xiao. Perintahkan bawahanku, dalam 3 hari, di hotel milik keluarga Bo. Selenggarakanlah jamuan makan malam yang besar untukku. Ingat, semakin besar semakin baik. Baik, Bos Bo. Hei ingat, belikan aku kue ulang tahun juga. Yang jenis cewek-cewek sukai. Ah? Cepat pergi. Nona Shen, dia tidak mau pergi sama sekali, aku. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi usang dulu. Baik, Ada apa ya? Naik mobil bisa. Mengapa harus? Shenman. Kontrak antara kita dua, belum berakhir kan? Kamu masih nyonya Boku. Bosian, apa yang salah dengan otakmu hari ini? Bicara saja di sini. Ada apa? Aku ingat. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Benarkah? Aku sendiri bahkan lupa. Tahun-tahun lalu aku tidak pernah merayakan ulang tahun denganmu dengan baik. Tahun ini, Bos Bo bercanda. Tahun-tahun lalu. Kamu bahkan tidak pernah menatapku dengan serius, kan? ikut aku. Bosian, apa yang kamu mau? Ikut aku ke suatu tempat, aku jamin kamu tidak akan kecewa. Kenapa Bozong merasa aku akan menerima undanganmu? Man-man.
Tanah yang kamu beli sudah mulai dinilai. Dengan kekuatan yang keluarga Bo kumpulkan selama bertahun-tahun, aku bisa membuatnya. Tidak berharga, atau sebaliknya, sangat bernilai. Kamu mengancamku? Bukankah ini belajar dari istri? Sebagai putri keluarga Shen, seharusnya aku seperti setiap putri terpandang, setiap tahun memiliki pesta ulang tahun yang meriah. Tapi setelah orang tua pergi, apa arti ulang tahun lagi? Man. Suka? Agak kuno. Man. Selamat ulang tahun. Kenapa kamu memberiku cincin? Sebelumnya, aku tidak memperhatikan perasaanmu. Aku ingin minta maaf padamu. Aku tahu pernikahan kontrak kita sudah berakhir. Tapi aku harap kamu bisa menjadi istri Bo yang sebenarnya. Setuju? Hari ini adalah bulan pertama pernikahanku dengan Bosian. Juga ulang tahunku. Halo, Halo Sian, hari ini perusahaan sibuk, kamu makan sendiri ya? aku. Bosian, apa kamu sedang mencoba merebutku kembali? Kalau aku bilang iya, Aku tidak suka cincinnya, ganti yang lain. baik. Hari ini ulang tahunmu, kamu yang berkuasa. Apa yang kamu mau? Aku akan berikan semuanya. Kalau aku bilang, aku mau semua harta keluarga Bo, mau posisi CEO Bo Group, kamu beri. Atau tidak? Nona Shen, sungguh gaya dan mulut besar. Nona Shen, bukankah kamu ingin bercerai dengan cucuku? Kenapa merayu cucuku untuk mengadakan pesta ulang tahun besar untukmu? Ingin kembali merangkak ke keluarga Bo? Ku beritahu, jangan harap. Nenek, Nyonya Bo, ini tempat umum. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? Kau benar-benar anjing setia Sian keluarga kami. Apa yang dia katakan, kau lakukan saja. nenek. Ini keputusanku sendiri yang mau merayakan ulang tahunnya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagus sekali tidak ada hubungannya. Menurutku otakmu sudah rusak. Dulu dia membuat keluarga Bo malu di depan media. Membuat kita tidak bisa turun tangga. Menurutku dia cuma tertarik uangmu. Nenek. Apapun yang Shenman pikirkan. Kalau dia memang mau uangku, dia tetap Nyonya Bo selamanya. Bajingan. Tuan Bo, terima kasih untuk semua yang kamu siapkan hari ini. Nanti suruh sekretaris Lee kirimkan tagihannya ke aku. Saya akan bayar semuanya. Ini dianggap sebagai ganti hadiah ulang tahun untuk diriku selama bertahun-tahun ini. Ini yang terbaik. Mulai sekarang, jangan dekati cucuku lagi. Jangan pernah menghabiskan 1 sen pun uangnya. Man. Bosian. Sampai bertemu lagi. Mulai sekarang, setengah langkah pun. Jangan pernah kamu injakkan kaki ke keluarga Bo kami. Nyonya Bo, sekarang cucumu sendiri yang memohon saya untuk tidak tinggalkan keluarga Bo. Tidak tinggalkan dia. HM, sungguh lucu sekali. Orang tua MU sudah meninggal, kamu keluarga Shen. Yang tidak menerima putri besarmu,
Sampai sekarang cucuku yang memohon padamu. Nenek. Selama tahun-tahun ini aku sudah muak dengan omonganmu, kalau kamu masih tetap keras kepala, jangan salahkan aku yang melawanmu. Au. Sekretaris Lee, kesehatan nenek tidak baik, antar dia pulang. Jangan biarkan dia keluar rumah beberapa hari ini. Nyonya, jangan buat saya susah, cepat pulanglah. Lepaskan. Apa kamu mau memukulku kalau saya tidak mau pergi? Aku tentu tidak berani memukul Anda, tapi kalau Anda tetap begini, aku hanya bisa menggendong Anda pulang, nanti. Semua orang akan merasa malu. Baik. Aku tahu. Ini bukan maksudmu, tapi terima kasih Bos Bo. Atas semua yang kau siapkan untukku hari ini. Ini seperti mewujudkan impianku. Mimpi. Ya. Mimpi. Dalam mimpiku, kau sangat dingin padaku, tapi tak pernah mau merayakan ulang tahun bersamaku. Tapi hari ini, terima kasih. Tak apa, aku pergi dulu. Jangan ikuti aku. Aku ingin sendiri. Bosian akan menjemputmu. Ulang tahunnya? Bagaimana kau tahu? Penjaga di apartemen memberitahuku. Di mana kau? Aku akan menjemputmu. Ternyata cinta atau tidak, sangat jelas. Bosian. Sekarang menyesal sudah terlambat. Hahaha, Nyonya Bo, maafkan kami. Kami hanya dititipi orang. Siapa yang izinkan kau masuk? Keluarga Bo tidak menyambutmu. Keluar. Xian. Kian mengandung anak keluarga Bo. Kau harus baik padanya. Sukian-kian. Sudah, Kian hamil anakmu yang pertama. Aku akhirnya punya cicit. Xian, jangan kecewakan aku. Gugurkan anak itu di rumah sakit. Tidak, aku tak mau. Xian, ini anakmu. Aku tak mau menggugurkannya. Xian, lepaskan. Ini soal nyawa, kau seenaknya menggugurkan. Aku takkan pernah punya anak dengan wanita selain Shenman. Kalau tak ada masalah, dia sudah mati sekarang. Shenman, aku sudah beri dia kesempatan. Dia sendiri yang tak mampu. Anak dalam kandungan Kian. Jangan sampai ada masalah. Kau, putuskan hubungan dengan Shenman. Dan nikahi Kian. Terima kasih, Nek. Jaga kandunganmu, jangan kecewakan aku. Ulangi, aku takkan mungkin. Bos Bo, ada masalah besar. Apa mereka sudah bertindak secepat itu? Sudah dapat kabar kematian Shenman? Istri Anda ada di tangan kami. Kalau tak ingin dia celaka, segera siapkan 10 miliar tunai. Kenapa? Kenapa tidak ikuti perintahku? Langsung bunuh Shenman. Hah? Kami menculik istri keluarga Bo. Uang tebusan yang bisa kami minta, bukan cuma uang bayaranmu untuk pembunuhan. Bisa dibandingkan. Kalian, Tapi tenang, Bosian, asal tebusan dibayar. Kami akan bantu selesaikan dia. bodoh. Kalian mendatangi Bosian, lambat laun dia akan ketemu kalian, aku pun ikut. Terbongkar, tahu tidak? Itu urusanmu, bukan urusanku. Asal dapat tebusan. Bunuh Shenman, kabur jauh-jauh. Aku tak percaya dia masih bisa cari aku. Bagaimana kalian bisa begini? Halo?
Kakak, dia sudah bangun. Wanita Bosian memang beda. Wajah ini benar-benar memikat, hahaha. Aku tak punya masalah denganmu. Kenapa kau culik aku? Karena ada yang bayar. Untuk nyawamu. Tapi sebelum bunuhmu, kami akan sikat Bosian habis-habisan. Begitu tebusan masuk, langsung kami eksekusi. Perempuan ini, cepat atau lambat mati. Mending kita bertiga nikmati dulu, hahaha. Kalau kalian sentuh aku bunuh diri. Nanti kalau ada masalah, kalian jangan harap dapat uang sepeser pun. Wahahaha, ternyata galak juga. Aku suka yang galak, hahaha. Di sini, mau mati pun tak bisa. Kalian berdua, lepas ikatannya, tahan dia untukku. Aku mau coba, istri orang kaya ini. Beda apa sih, hahaha. Ah. Hidup kedua kalinya. Tapi berakhir seperti ini? Shenman. Dokter mana? Tuan Xiao, dokter segera datang. Anak, Apa? Apa katamu, Man-Man? Tuan Xiao, saya datang. Darah golongan A dipindahkan, kenapa kalian tidak memeriksa terlebih dahulu? Apakah kamu tahu siapa yang berbaring di sini? Ini Nona Su. di kehidupan sebelumnya, orang yang memindahkan darah golongan A bukanlah Bosian. Itu Su Qianqian. Nona Su bilang, ada kerabatnya yang sangat membutuhkan transfusi darah. Jadi semua darah golongan A di bank darah dipindahkan. Kami juga tidak berani tidak menuruti permintaannya. Hei, kalian bawa orang ini ke kamar mayat dulu. Tunggu saya darah bank darah lagi. Baik. Man-Man, aku pikir kali ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah caramu untuk menarik perhatianku. Jadi kamu menggunakan cara ini. Aku tidak menyangka ini benar-benar terjadi. Maafkan aku, Man-Man. Rumah sakit ini adalah investasi keluarga Bo. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Tidak benar. Pasti ada orang yang merencanakan untuk menjatuhkanmu. Su Qianqian. Itu dia, Su Qianqian memanfaatkan kepercayaanku. Bersekongkol dengan pemegang saham melakukan hal yang melanggar hukum. Aku pasti akan mengeluarkannya dari grup Bo. Tapi Man-Man. Sebelum itu, aku harus menjauh dari MU. Jika tidak, orang-orang ini pasti akan mencelakanmu. Singkatnya, aku memang membiarkan serigala masuk rumah, yang akhirnya mencelakanmu. Man-Man. Tenang saja. Aku pasti akan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Membalas dendam untukmu. Setelah aku membalas dendam untukmu, aku akan datang ke bawah tanah untuk meminta maaf padamu dan anak kita. Man-Man, bisakah kamu memaafkanku? Bosian. Meskipun niatmu memang baik untukku, tapi luka yang kamu berikan padaku tidak bisa diubah. Aku tidak membencimu lagi. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu.
Kamu bangun Man-Man. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak bangun juga, Xiao Duo sudah akan mencabut urat dan menguliti kulit para penculik itu. Ayo minum air dulu. Bagaimana kamu tahu aku diculik? Dan bisa menemukanku secepat ini? Orang yang kususupkan di keluarga Bo mendengar Sukian-Kian berhubungan dengan penculik, jadi aku melacakmu. Penculiknya juga mengaku. Dalangnya adalah Sukian-Kian. Dan mereka punya bukti pengakuan. Sukian-Kian ini, dengan dalih hamil, sudah masuk ke keluarga Bo. Keluarga Bo ini buta mata dan hati. Tak bisa bedakan orang, menjijikkan. Tetap Xiao Duo kita yang baik. Kehidupan lalu aku mati tragis, gara-gara Sukian-Kian. Dalang penculikan kali ini juga dia. Aku pasti akan bikin dia bayar dengan darah. Aku rencanakan ikuti skenarionya. Bongkar Sukian-Kian di depan semua orang. Lalu manfaatkan untuk cerai. Lepas dari Bosian. Kamu ada ide apa? Kami pasti bantu. Aku berencana. Bagaimana menurutmu? Baik, kamu istirahatlah. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Kita pergi. Pak Bo, para penculik itu sadar rencana kita. Uang belum diambil, mereka sudah kabur. Para penculik itu tertangkap? Tidak. Mereka lari terlalu cepat, kami kehilangan jejak. Orang-orang kami di tebing dekat sana menemukan baju Nyonya. Dan di sekitar situ menemukan tempat persembunyian perampok. Di dalam ada jejak darah. Setelah diperiksa, bisa dipastikan milik Nyonya. Sepertinya perampok sebelum kabur. Untuk mudahnya, membuang sandera di dekat situ. Nyonya sepertinya sudah tewas. Tidak mungkin. Aku tak percaya Shenman sudah mati. Segera kerahkan semua kekuatan keluarga Bo. Cari Shenman. Hidup harus kutemui orangnya. Mati harus kutemui jasadnya. Cukup, kurasa kau dibuat kalut oleh Shenman. Sampai tak waras. Demi cari dia, kau sampai tak ke kantor. Kamu sebagai pemegang kekuasaan keluarga Bo, harus mempertimbangkan seluruh keluarga Bo. Bagaimana bisa demi seorang wanita, kamu mengabaikan keluarga Bo? Nenek. Kalau Shenman meninggal, aku juga tidak akan hidup. Xian, kamu mengancam nenek? Nenek. Kamu tahu, aku selalu menepati kata-kataku. Xian, berhenti. Kembali. Semua memberontak. Nenek. Shenman, dia memang bencana. Seharusnya dari awal jangan biarkan dia menikah ke keluarga Bo. Lebih baik mati. Mati agar dia putus harapan. Nenek, tenangkan diri. Wah, surga menolongku. Sekarang Shenman sudah mati. Penculiknya juga kabur. Aku tidak akan ketahuan. Posisi Nyonya Bo, lambat laun akan kududuki. Siap-siap, urus pemakaman untuk Shenman. Biar dia tenang di alam baka. Pak Bo pasti tidak setuju. Jangan beritahu dia. Urus saja yang kusuruh. Lakukan diam-diam tanpa sepengetahuannya. Kenapa? Xian tidak dengar kata-kataku, kamu juga? Tidak berani. Kabar baik. Orang kita pura-pura jadi penculik ambil tebusan. Saat kabur, mengarahkan mereka menemukan pakaian di tebing. Sekarang keluarga Bo. Yakin kamu, Shenman, sudah tewas. 2 hari lagi, mereka akan adakan pemakaman untukmu. Aku penasaran, seperti apa? Pemakaman mereka buat lagi. Pemakaman ini meriah sekali, seolah takut orang tidak tahu. Mengundang semua keluarga kaya di ibu kota. Semakin ramai semakin baik. Kali ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Siap. Hei, mereka banyak orang. Butuh bantuan kami? Tidak perlu. Tapi,
Tolong Tuan Xiao pinjamkan beberapa pengawal. Tidak masalah. Sukian Kian, hutang kehidupan lampau dan sekarang. Saatnya aku menyelesaikannya denganmu. Siapa wanita di samping Nyonya Tua Bo itu? Kamu belum tahu? Dia adalah mantan mahasiswi yang dibiayai Pak Bo. Katanya sudah hamil. Anak Pak Bo, tunggu sampai anaknya lahir. Bisa menikah karena hamil duluan. Nyonya Bo baru saja meninggal. Keluarga Bo terlalu kejam ya? Shenman, sekarang semuanya milikku. Bo Xian mencintaimu, lalu apa? Kamu putri keluarga Shen, lalu apa? Sekarang kamu cuma mayat hidup saja. Nenek Bo benar-benar sayang padaku. Pemakamanku. Gedungnya sebesar ini. Tidak mungkin. Shenman tidak mungkin masih hidup. Bukankah itu Nyonya Bo? Ini manusia atau hantu? Bukankah Nyonya Bo sudah meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Orangnya belum mati, keluarga Bo sudah buru-buru adakan pemakaman. Menurutku, ini cuma biar selingkuhannya bisa naik tahta dengan sah. Benar-benar tidak punya hati nurani. Shenman, kalau kamu tidak mati, kenapa tidak pulang? Kamu tahu tidak, keluarga sangat khawatir padamu. Hah? Kamu malah muncul di pemakaman. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Keluarga Bo baru saja menemukan darahku di tebing, sudah buru-buru mengadakan pemakaman untukku. Pemakaman ini bagus, aku suka. Hanya saja, sepertinya aku tidak bisa menikmatinya. Kamu gila. Turun, jangan ngomong sembarangan di sini. Memalukan keluarga Bo. Nona Su sepertinya tidak senang melihatku kembali hidup. Tidak mungkin. Kak Shen bisa kembali. Aku tentu sangat senang. Senang atau takut? Nona Su menyewa pembunuh, tapi gagal. Sekarang aku kembali hidup, berdiri di hadapanmu lagi. Aku penasaran, apakah Nona Su masih punya nyali untuk membunuhku sekali lagi? Kamu ngomong apa sih? Membunuh apa? Kamu diculik, apa hubungannya denganku, Kak? Kian. Kak Shen, kalau kamu menuduhku, sudahilah. Tapi anakku tidak bersalah. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Shenman, kamu sendiri tidak bisa punya anak. Sudahlah, kamu malah ingin membahayakan keturunan keluarga Bo. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak setuju. Siapa yang mengizinkan kalian mereka memakanku, Shenman? Kakak Xian, tadi Kak Shen mendorongku. Perutku sakit. Anak kita, Xian. Ini si wanita jahat. Dia ingin membahayakan keturunan keluarga Bo kita. Dia tadi juga suruh bodyguard memukulku. Kamu harus beri dia pelajaran. Shenman. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu kembali. Xian, kamu benar-benar sudah hilang akal, sampai-sampai anak keluarga Bo pun tidak kamu hiraukan. Sudah kukatakan. Aku hanya akan punya anak dengan Shenman. Anak Sukian Kian, lebih baik tidak usah. Kakak Xian, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Ini anak kita. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kamu masih berani bicara? Soal kamu merencanakan untuk membiusku. Aku belum menghitung itu denganmu. Nona Su sebenarnya tidak hamil. Apa yang kamu omongkan? Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Saat itu, Nona Su membius Pak Bo. Ingin melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi kebetulan aku melihatnya. Pakaian mereka berdua masih sangat lengkap, jadi mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Sukian Kian ini terlihat polos, tapi siapa sangka diam-diam berani melakukan perbuatan seperti ini. Padahal keluarga Bo sebelumnya baik hati membantunya. Ujung-ujungnya malah dikhianati. Inilah yang disebut orang yang tak tahu terima kasih. Kau, wanita ini, berani mempermainkanku. Kalau Nona Su tidak apa-apa, mari kita bicarakan. Soal kamu menyewa pembunuh. Jangan banyak tingkah. Nona Su sungguh hebat. Bisa menemukan pembunuh bayaran yang begitu profesional untuk membunuhku. Aku benar-benar merasa terhormat. Sukian Kian. Xian, dengarkan penjelasanku. Aku tidak kenal dia. Dia yang memberi kami uang, menyuruh kami membunuh Nyonya Bo. Siapa sebenarnya yang menyuruh kalian datang menuduhku begini? Aku hanya seorang mahasiswa. Dari mana aku punya uang untuk menyewa mereka? Kakak Xian, kamu tahu aku. Biasanya, semut pun aku tidak tega menginjak. Mana mungkin aku melakukan hal seperti membunuh? Apa yang kamu katakan tadi? Semua benar? Benar-benar. Aku punya rekamannya. Aku kasih kalian uang muka 100.000 untuk bunuh Shenman. Asal kalian singkirkan Shenman. Aku bisa mengandalkan kehamilanku menjadi Nyonya Bo. Nanti, uang berapapun aku punya. Begitu aku jadi Nyonya Bo, aku kasih kalian tambahan 1 juta. Tidak, Kakak Xian, dengarkan aku. Ini palsu,
Ini rekayasa. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Semua ini rencana Shenman untuk menjebakku. Jangan percaya dia. 2 juta. Mau beli nyawa Shenman? Selama ini aku kira kau polos dan tak tahu apa-apa. Kau polos dan tak tahu apa-apa. Tak disangka kau ternyata begitu jahat. Tidak, Kak Xian. Aku benar-benar tidak melakukan ini. Percayalah padaku, ya? Aku benar-benar tidak menjebaknya. Masuk, Anda terlibat dalam kasus pembunuhan. Silakan ikut kami. Aku tidak. Su Qianqian, kau pikir ini sudah selesai? Setelah masuk penjara, masih ada yang lain menunggumu. Segala cara yang kau gunakan padaku, akan kau rasakan juga. Sakitnya. Man, maaf. Selama ini aku tidak bisa membedakan orang. Aku tidak bisa membedakan orang. Kedepannya aku pasti akan menggantimu dengan baik. Bosian, sudah terlambat. Kita berdua sudah berakhir sejak lama. Semuanya, aku Shenman dan Bosian. Mulai hari ini, pernikahan kami berakhir. Kami akan menikah dengan orang lain, tidak ada hubungan lagi. Nyonya muda. Shenman, aku pasti tidak akan setuju kau pergi. Jangan paksa aku. Bos Po. Kalau mau berantem, jangan tinggalkan aku, Xiao Duo. Man, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengancammu. Aduh, terutama orang-orang tertentu. Kalau dia berani lagi mengekangmu dengan muka tebal, tinjuku ini. Satu pukulan langsung jatuhkan dia. Shenman, selama ini kau selalu bersama orang yang bernama Xiao Duo ini. Dengan siapa aku bersama, itu bukan urusanmu. Kau juga tidak berhak menanya aku. Lebih baik kau lepaskan kami lebih baik. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Shenman, aku pasti tidak akan menyerah padamu. Meskipun kita berdua sudah membatalkan pertunangan, aku akan mengejarmu lagi. Suatu hari nanti, kau pasti akan kembali ke sisiku. Pemakaman ini terlalu sial. Bongkar. Siap. Bos Bo, jangan kejar. Orang-orang Xiao Duo. Kita tidak bisa melawan. Kenapa kau datang? Khawatir padamu. Aduh. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia cuma takut kamu. Lunak hati sama Bosian. Xiao Duo yang dulu nggak takut apa-apa. Ternyata juga ada saatnya takut. Banyak hal yang kutakutin. Aku takut kamu nggak bisa lupa sama Bosian. Takut kamu nyesel cerai, apalagi takut kamu nggak suka sama aku. Fuhu. Aku mau ngomong sama Xiao Duo. Hah? Halo? Iya, aku. Sampai sebentar lagi. Xiao Duo, selama ini kamu udah bantu aku banyak. Aku sangat berterima kasih, tapi aku nggak bisa terima perasaan suka kamu ke aku. Maaf ya. Nggak usah minta maaf. Karena suka kamu itu urusanku, aku yakin suatu hari nanti kamu bakal balik lihat aku. Mungkin aja. Tapi sekarang, aku cuma mau fokus sama urusanku sendiri. Ngerti? Aku suka kamu juga lagi jadi diri sendiri. Kamu nggak mungkin double standard, nggak ngizinin orang lain jadi diri sendiri kan? Jalan komersil resmi dibuka. Mari kita sambut CEO Shenman Shen untuk gunting pita. Nona Shen, dulu Anda beli dengan harga tinggi. Tanah yang nggak dilirik ini, tapi sekarang nilainya naik berkali lipat. Sekarang malah jadi jalan komersio. Semua puji visi Anda. Selanjutnya, ada rencana apa, Nona Shen? Masih kuliah S2. Udah punya aset triliunan. Bisa berbagi. Rahasia suksesnya? Tuan Xiao dan Tuan Bo, Tuan Shen terus-terusan ngejar Anda. Publik penasaran siapa yang bakal dapetin si cantik. Nona Shen, boleh kasih bocoran nggak? Menurutku, jadi diri sendiri yang cantik juga cara hidup yang bagus.